Halo semuanya, selamat datang di video gue yang terbaru. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang game-game dari konsol handheld, atau konsol game yang bisa dipegang pakai tangan. Kita ke konsol yang pertama yaitu Game Boy. Konsol ini dirilis pada tahun 1989 sama Nintendo dan langsung jadi populer banget di seluruh dunia. Pada masa itu, Game Boy nawarin sesuatu yang cukup revolusioner. Pemain bisa ngebawa dan mainin video game kemana aja karena bentuknya yang portable. Meskipun pakai layar hitam putih dan spesifikasinya gak terlalu kuat, Game Boy justru berhasil sukses gede. Hal ini karena baterainya cukup tahan lama dan punya banyak game yang sangat seru untuk dimainin. Banyak orang mainin Game Boy pas pergi-pergi, di sekolah, atau bahkan saat nungguin sesuatu. Konsol ini jadi salah satu perangkat hiburan portable paling terkenal di era 90-an. Game Boy juga punya banyak game legendaris yang sampai sekarang masih dikenang sama para pemain. Beberapa di antaranya bahkan jadi awal dari franchise gede yang masih populer sampai sekarang. Nintendo juga terus ngembangin konsol ini sama berbagai versi baru, kayak Game Boy Color, dan Game Boy Advance, yang ngehadirin grafis lebih baik dan performa yang lebih kuat. Karena popularitasnya yang gede banget, Game Boy dianggap sebagai salah satu konsol handheld paling sukses dalam sejarah video game. Banyak pemain yang pertama kali kenal game portable lewat konsol ini. Sampai sekarang pun, Game Boy tetap dikenang sebagai perangkat yang ngebuka jalan bagi perkembangan game handheld modern. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja lihat videonya. Selamat menonton! Kita mulai dari game pertama yang sebenarnya udah terkenal banget bukan cuma di Game Boy tapi platforma lain juga. Nama game itu adalah Mega Man 5. Game ini dirilis pada tahun 1994 sama Capcom dan merupakan bagian dari seri Mega Man yang udah populer banget sejak era NES. Berbeda sama beberapa game Mega Man lain di Game Boy yang biasanya merupakan adaptasi dari game konsol, Mega Man 5 justru ngehadirin cerita dan musuh yang benar-benar baru. Dalam game ini, pemain pakai robot pahlawan Mega Man yang harus melawan sekelompok robot kuat yang dikenal sebagai Star Droids. Para musuh ini dipimpin sama robot misterius yang namanya Terra. Nah, beda sama robot master biasa, para Star Droids punya tema yang terinspirasi dari berbagai planet di tata surya. Gameplaynya masih mertahanin ciri khas Mega Man, yaitu game aksi platformer di mana pemain harus ngelewatin berbagai level yang penuh rintangan dan musuh. Setelah ngalahin bos, Mega Man akan ngedapetin senjata baru yang bisa digunain untuk ngelawan musuh lain. Sistem ini bikin pemain harus milih urutan level sama strategi tertentu. Mega Man 5 cukup dikenang sama para pemain Game Boy karena ngehadirin konten yang benar-benar baru, bukan sekadar versi ulang dari game sebelumnya. Dengan bos yang unik, cerita yang berbeda, dan gameplay yang tetap menantang, game ini jadi salah satu judul Mega Man yang cukup spesial di konsol Game Boy. Oke, sekarang kita ke game yang kedua yang namanya juga gak kalah dari game sebelumnya. Bahkan series game ini juga udah banyak spin-off dan filmnya juga. Nah, nama game ini adalah Final Fantasy Adventure. Game ini dirilis pada tahun 1991 sama Square, yang sekarang dikenal sebagai Square Enix. Meskipun pakai nama Final Fantasy, game ini sebenarnya jadi awal dari seri Mana, yang kemudian berkembang jadi franchise terkenal sama judul kayak Secret of Mana. Dalam game ini, pemain ngendaliin seorang pahlawan muda yang berusaha nyelamatin dunia dari kekuatan jahat yang mau nguasain pohon kehidupan bernama Mana Tree. Sepanjang perjalanan, pemain akan ngejelajahin berbagai wilayah kayak hutan, gua, dan kastil sambil melawan banyak monster yang ngehalangin. Gameplaynya maduin antara unsur action RPG sama eksplorasi dunia yang cukup luas untuk ukuran Game Boy. Beda nih dari beberapa game RPG klasik yang pakai sistem berantem bergiliran, Final Fantasy Adventure bikin pemain berantem secara langsung sama pedang, kapak, atau senjata lain sambil bergerak bebas di layar. Game ini cukup diingat karena ngehadirin petualangan RPG yang cukup dalam di konsol handheld sama keterbatasan teknologi saat itu. Banyak pemain Game Boy ngingat game ini sebagai salah satu RPG terbaik di platform tersebut. Selain itu, karena jadi awal dari seri Mana, Final Fantasy Adventure juga dianggap sebagai game penting dalam sejarah RPG klasik Nintendo. Kita ke game ketiga,
Game platformer yang menurut gua juga jadi salah satu ikon dari Nintendo itu sendiri selain Mario. Nama gamenya adalah Kirby's Dream Land 2. Game ini dirilis pada tahun 1995 sama Nintendo dan dikembangin sama HAL Laboratory. Game ini adalah lanjutan dari Kirby's Dream Land yang sebelumnya udah lebih duluan populer di Game Boy. Pada masa itu, Kirby mulai dikenal sebagai salah satu karakter ikonik milik Nintendo karena tampilannya yang lucu tetapi punya skill yang unik banget dalam gameplay. Dalam game ini kita akan bermain sebagai Kirby, makhluk kecil berbentuk bulat yang punya skill khusus untuk ngisep musuh dan nelen mereka. Setelah nelen musuh tertentu, Kirby bisa niruin kemampuan mereka kayak nembakin proyektil, pakai serangan api, atau macam-macam kekuatan lain yang ngebantu dalam perjalanan. Sepanjang permainan, pemain harus ngejelajahi berbagai level sambil ngalahin musuh, ngelewatin rintangan, dan ngehadapin bos di akhir area. Salah satu hal yang bikin Kirby's Dream Land 2 cukup berbeda dibanding game Kirby sebelumnya adalah hadirnya teman-teman hewan yang bisa ngebantuin Kirby dalam petualangannya. Beberapa di antaranya adalah Rick the Hamster, Kine the Fish, dan Sio the Owl. Setiap teman punya skill khusus yang bisa dipakai buat ngebantuin Kirby ngelewatin banyak jenis medan, kayak gerak lebih gampang di air, terbang di udara, atau jalan stabil di permukaan tertentu. Kirby's Dream Land 2 jadi cukup diingat bagi banyak pemain Game Boy karena gameplaynya yang simpel tapi seru banget. Meskipun dimainin di konsol sama layar hitam putih dan keterbatasan teknologi, game ini tetap berhasil ngehadirin petualangan yang penuh warna melalui desain level yang kreatif dan karakter yang penuh kepribadian. Buat banyak pemain di era 90-an, game ini jadi salah satu pengalaman platformer yang paling berkesan di konsol Game Boy. Sekarang kita ke game keempat, kita ke maskot dari game Nintendo itu sendiri yaitu game Super Mario Land. Game ini dirilis pada tahun 1989 sama Nintendo, bersamaan sama peluncuran Game Boy itu sendiri. Karena jadi salah satu game awal di konsol tersebut, Super Mario Land punya peran penting dalam menalin pengalaman bermain Mario di perangkat handheld. Meskipun dimainin di layar hitam putih sama keterbatasan hardware, game ini tetap berhasil ngehadirin petualangan yang seru khas seri Mario. Nah di sini sebagai Mario kita harus nyelamatin seorang putri bernama Princess Daisy dari penjahat luar angkasa bernama Tatanga. Ceritanya berlangsung di sebuah wilayah baru bernama Sarasalan, bukan di Mushroom Kingdom kayak kebanyakan game Mario lainnya. Sepanjang permainan, Mario harus ngelewatin berbagai level sambil ngehindarin musuh, lompatin jurang, dan ngumpulin koin. Intinya masih mirip dengan cara main di game sebelumnya. Gameplay Super Mario Land masih mertahanin konsep platformer klasik dari seri Mario. Pemain harus lari, lompat, dan ngalahin musuh sambil bergerak menuju akhir level. Tapi nih, game ini juga punya beberapa elemen unik, kayak level kendaraan di mana pemain ngendalin kapal selam atau pesawat untuk nembakin musuh. Hal ini bikin variasi gameplay terasa cukup berbeda dibanding game Mario sebelumnya. Super Mario Land jadi sangat diingat karena jadi salah satu game pertama yang diaminin banyak orang di Game Boy. Sama gameplay yang simpel tetapi sangat seru, game ini berhasil ngebuktiin bahwa pengalaman bermain Mario tetap bisa dinikmati dalam format portable. Sampai sekarang, Super Mario Land masih dikenang sebagai salah satu game klasik yang ngebantu jadikan Game Boy sukses gede di dunia video game. Oke sekarang kita ke game terakhir dan game yang menurut gua jadi alasan kenapa semua orang suka banget sama Game Boy. Game yang sampai sekarang masih ada ini, adalah game legendaris yang sering jadi alasan kenapa orang beli konsol handheld dari Nintendo. Game apalagi kalau bukan Pokemon Red, Blue, atau Yellow. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1996 di Jepang sama Game Freak dan dipublikasi sama Nintendo. Game ini juga jadi awal dari franchise gede Pokemon yang kemudian berkembang jadi salah satu franchise hiburan tergede di dunia. Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang pelatih Pokemon muda yang mulai perjalanan dari kota kecil untuk jadi Pokemon Master. Pemain akan nangkepin berbagai monster unik yang disebut Pokemon, ngelatih mereka, lalu bertarung ngelawan pelatih lain. Tujuan akhirnya adalah ngalahin para game leader dan hadapin kelompok elit yang dikenal sebagai Elite Four. Sepanjang perjalanan, pemain juga harus menghadapin organisasi jahat Tim Rocket yang sering ngeganggu dunia Pokemon. Gameplay Pokemon cukup unik untuk masanya karena ngegabungin eksplorasi dunia RPG sama sistem koleksi monster. Setiap Pokemon punya tipe, skill, dan evolusi yang berbeda-beda. Pemain juga bisa tukeran Pokemon sama teman pakai kabel link Game Boy. Nah fitur ini yang jadi fitur sosial yang populer banget saat itu.
Versi Pokemon Yellow bahkan nambahin elemen dari anime, di mana Pikachu selalu ngikutin pemain di luar Pokeball. Game ini jadi sangat diingat karena konsep Catch Them All, yang bikin pemain jadi mau nangkep dan ngumpulin semua Pokemon yang ada. Selain itu, fitur tukeran Pokemon sama teman bikin banyak anak-anak saat itu main bareng-bareng. Karena itulah Pokemon Red, Blue, dan Yellow bukan cuma sekadar game, tetapi juga jadi fenomena budaya yang ngebantu ngejadiin game BAU semakin populer di seluruh dunia. Oke, itu aja sekian video dari gua kali ini yang ngebahas tentang game-game yang ada di Game BAU. Kira-kira lu sendiri pernah gak punya game BAU di waktu kecil? Atau mungkin ada gak game yang lu pernah denger dan mainin di sini? Kalau ada, jangan lupa buat kasih tahu gua di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini juga. Terus jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu ngebantu gua dan gratis. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.